Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada bab 15, pemeliharaan penghijauan kota dengan sistem tabulampot. Pencinta tanaman buah di daerah perkotaan dengan lahan yang sangat terbatas menjadi kendala tersendiri apabila ingin membudidayakan tanaman buah. Baik, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan manfaat pemeliharaan penghijauan kota dengan sistem tabulampot. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan manfaat penghijauan kota dengan contoh tanaman dengan sistem tabulampot. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan paru-paru kota, dampak dari penghijauan sistem tabulampot. Yang keempat, peserta didik mampu menceritakan pengalaman melaksanakan penghijauan kota dengan sistem tabulampot. Baik, pencinta tanaman buah di daerah perkotaan dengan lahan yang sangat terbatas menjadi kendala tersendiri bagi apabila ingin membudidayakan tanaman buah. Metode budidaya tanaman buah dalam pot atau tabulampot bisa menjadi solusi bagi para pencinta tanaman buah yang tidak memiliki lahan yang luas. Budidaya tanaman buah dalam pot atau tabulampot banyak disukai karena memiliki beberapa kelebihan, di antaranya pemanfaatan lahan atau halaman sempit. Berfungsi sebagai tanaman hias, mudah dipindah-pindah tanpa merusak tanaman, dan dapat diatur masa berbunga dan berbuahnya. Ayo menyimak. Penyebab dan akibat kerusakan lingkungan perkotaan. Pada umumnya, kerusakan alam disebabkan oleh tindakan atau aktivitas manusia. Begitu juga halnya yang terjadi di Jakarta. Kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Jakarta makin meningkat dari waktu ke waktu. Terbukti dengan makin panasnya udara di Jakarta. Makin sering terjadi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Kerusakan lingkungan di wilayah DKI Jakarta disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan fisik kota yang terus dilakukan. Yang kedua, peristiwa alam. Yang ketiga, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kemudian B, manfaat penghijauan kota. Adanya tumbuhan penting bagi kehidupan kita. Jika kita tidak menjaga kelestarian tumbuhan, banyak terjadi kerusakan dan bencana alam. Misalnya banjir, polusi udara, dan kebakaran hutan. Termasuk perbuatan merusak kelestarian tumbuhan adalah menebangi pohon sembarangan, membiarkan tanaman kering tidak terawat, melukai tumbuhan dengan benda tajam, dan membakar hutan dengan sengaja. Kita harus menjaga kelestarian tumbuhan. Menjaga kelestarian tumbuhan dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, menanam pohon di lingkungan sekitar, dan rajin menyirami tanaman yang ditanam di rumah. Usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan antara lain sebagai berikut. Penghijauan dapat mencegah kerusakan lingkungan. Hal itu disebabkan pepohonan yang ditanam dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Oleh karena itu, kegiatan penggundulan hutan dan pencurian kayu atau illegal logging harus dicegah. Penghijauan dapat dilakukan dengan cara menanami kembali hutan gundul atau reboisasi dan menanam pohon di lingkungan sekitar kita. C. Melakukan penghijauan kota dengan metode tabulampot. Keterbatasan lahan untuk ditanami tanaman buah seringkali menjadi kendala untuk bisa memiliki pohon buah favorit yang kita inginkan. Pada tahun 70-an dikembangkan metode menanam pohon buah dalam pot. Ukuran tinggi dan kedalaman akar pada tanaman buah-buahan dapat teratasi sehingga lahan yang sangat sempit pun bisa ditanami tanaman buah-buahan. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa tabulampot dikembangkan untuk memecahkan masalah utama keterbatasan lahan.
Yang pertama yaitu kelebihan metode tabu lampot. Tabu lampot sendiri memiliki kelebihan lain jika dibandingkan tanaman buah konvensional, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama sebagai tanaman hias, yang kedua mudah dipindah-pindah, yang ketiga mudah mengatur masa panen dan berbuah. 2. Manfaat tabu lampot. Tabu lampot memiliki manfaat seperti umumnya manfaat tumbuhan dan tanaman sebagai berikut. Yang A sebagai penyaring udara terhadap polusi udara, kemudian yang B menurunkan suhu dan temperatur udara, yang C sebagai sumber pangan dan obat-obatan, yang D rekreasi murah dan obat stres, yang E peluang sumber penghasilan. 3. Jenis-jenis tabu lampot. Hampir semua jenis tanaman buah bisa tumbuh dalam bentuk tabu lampot. Tidak semua tabu lampot bisa menghasilkan buah. Karena meskipun bisa tumbuh subur, jenis-jenis tanaman tertentu belum bisa berbuah dalam lingkungan tabu lampot. Yang keempat, menyiapkan media tanam. Media tanam dalam tabu lampot bermacam-macam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya akar dan untuk menopang postur tanaman. Media tanam tabu lampot harus bisa menyimpan air dan memasok nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Media tanam yang sering digunakan para pehobi adalah dengan campuran tanah, kompos, dan arang sekam dengan komposisi 1:1:1. Bisa juga campuran tanah, pupuk kambing, dan sekam padi dengan komposisi 1:1:1. Untuk menekan biaya, gunakan bahan baku yang banyak ditemui di lingkungan sekitar. Yang kelima, penanaman bibit tanaman. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menanam bibit tanaman ke dalam wadah tabu lampot. Yang pertama, siapkan bahan-bahan media tanam. Kemudian ayak dan buang kerikil-kerikil yang ada di dalamnya. Campurkan bahan-bahan itu hingga merata. Yang B, siapkan pot dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran tanaman. Sebaiknya dimulai dari ukuran pot yang kecil, sehingga apabila tanaman semakin besar, pot bisa diganti. Sekaligus sebagai penanda untuk meremajakan media tanam. Yang C, letakkan pecahan genting pada dasar pot 1 lapis saja. Kemudian letakkan juga 1 lapis ijuk atau sabut kelapa. Dan yang terakhir, isi dengan media tanam yang sudah disiapkan sehingga setengah tinggi pot. Yang kelima, untuk mengurangi penguapan, pangkas sebagian daun atau batang bibit tanaman. Kemudian buka polybag bibit tanaman, letakkan tepat di tengah-tengah pot. Timbun dengan media tanam hingga pangkal batang. Selanjutnya, padatkan media tanam di sekitar pangkal batang, pastikan tanaman sudah kuat tertopang. Siram dengan air untuk mempertahankan kelembapan. Selanjutnya adalah simpan tabu lampot di tempat yang agak teduh untuk beradaptasi. Siram setiap pagi atau sore. Setelah 1 minggu, letakkan tabu lampot di tempat terbuka. Yang keenam, perawatan tabu lampot. Dengan cara penyiraman, pemangkasan, pemupukan. Ya. Refleksi. Peduli terhadap lingkungan sekitar berarti tidak membiarkan lingkungan mengalami kerusakan. Bagaimana peran sertamu untuk melestarikan lingkungan? Ya, jadi anak-anak nanti ceritakan apa peran kalian dan keluarga kalian di masyarakat untuk melestarikan lingkungan agar asri dan juga penuh manfaat. Ya, mungkin dengan cara menanam tanaman di depan rumah, di dalam pot, ataupun apapun itu. Dan apakah kalian punya tanaman buah dalam pot atau tabu lampot? Jika punya, kalian foto dan ceritakan ya bagaimana perawatannya. Apalagi kalau sudah berbuah, itu pasti akan sangat menarik orang lain untuk mencobanya juga. Oke, Bu Sekar akan membacakan rangkuman ya di sesi terakhir seperti biasa. Rangkumannya yang pertama, lingkungan yang bersih membuat hidup nyaman. Agar lingkungan tetap bersih, masyarakat tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan pencemaran. Yang kedua, bencana alam yang dapat dicegah adalah kebakaran hutan. Yang ketiga, pembangunan gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, dan perluasan jalan yang terus dilakukan akan berakibat semakin berkurangnya lahan kosong dan lahan hijau. Yang keempat, hingga saat ini masalah sampah di wilayah Jakarta masih belum teratasi secara baik. Yang kelima, semua tumbuhan dan tanaman termasuk tabu lampot akan mengalami proses
Regeneratif. Cara regeneratif dari setiap jenis tumbuhan dan tanaman berbeda-beda. Salah satunya adalah dengan berbuah. Yang keenam, untuk mengatasi dan menanggulangi masalah ini, rekreasi adalah suatu kewajiban untuk menetralisasi tingkat stres yang sangat tinggi. Yang ketujuh, hampir semua jenis tanaman buah bisa tumbuh dalam bentuk tabulam pot. Tapi tidak semua tabulam pot bisa menghasilkan buah ya. Baik, itu saja materi dari Bu Sekar hari ini. Dan sebagai tugas hari ini, Bu Sekar seperti biasa juga akan membacakan 5 soal untuk kalian jawab. Kemudian tulis di buku kalian masing-masing dan kirimkan pada tugas kalian ke guru kalian masing-masing ya. Oke, soal yang pertama adalah bagaimana memanfaatkan lahan kosong di halaman rumah. Yang kedua, sebutkan syarat-syarat khusus bagi tanaman yang akan ditanam di perkotaan. Yang ketiga, sebutkan 4 jenis tanaman yang cocok ditanam di dalam pot. Yang keempat, jelaskan manfaat tabulam pot bagi penghijauan kota. Yang kelima, sebutkan 4 manfaat tabulam pot bagi lingkungan kota. Baik, itu saja yang Bu Sekar sampaikan pada hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak video Bu Sekar dengan baik, materi dari Bu Sekar dengan baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar Bu Sekar bisa berkarya lebih baik ke depannya. Dan tentunya dengan komen yang positif ya, yang membangun. Terima kasih kalian sudah menyimak, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Bu Sekar yang bertugas. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.